ada orang-orang baru yang kayaknya beberapa masih buta di dalam ketatanegaraan dan ketatapemerintah. Belum ngerti tugasnya. Sehingga orang mengatakan, Pak Prabowo ini mau memperbaiki sesuai dengan pidatonya apa enggak? Kalau saya tetap optimis, itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi? Bagian dari strategi. Pertama, untuk menunjukkan akomodatifnya terhadap berbagai kelompok. Sehingga menjadi menteri sekarang tidak seram lagi ya, tidak sakral lagi. Jadi menteri cuma kayak gitu. Untuk apa kan gitu ya? Sehingga tidak sakral lagi. Kalau dulu kan jubah menteri sedikit, orangnya juga mantan birokrat senior atau jenderal ternama. Ini orang yang bukan jenderal pun juga bisa. Sehingga kalau begitu ini desakralisasi juga. Desakralisasi. Menteri itu ya biasa-biasa aja, nggak usah di anu-anukan. Yang kedua, mungkin ini memang dalam rangka mengandangkan. Kamu ke bawah saya dulu semua, gitu kan? Ke bawah saya semua. Dibawa Dan ini arahan saya, ngelanggar kamu ini, saya tindak, kira-kira begitu. Kalau dari itunya, tapi ya kita tidak tahu karena ini politik ya. Karena kepandaian Pak Prabowo itu ada dua kemungkinannya. Satu, karena dia pandai lalu mengatur strategi mungkin antara lain seperti saya katakan tadi. Lalu yang kedua, memang mau mempolitisasi masalah. Karena saya sudah presiden, peduli apa dengan apa, sudahlah saya gini-gini aja, mau kritik dan sebagainya mungkin. Tapi saya lebih percaya pada integritas pribadinya sejauh yang saya kenal. Orang itu bersungguh-sungguh dan lugu. Kalau berpolitik tuh ya lebih jujur gitu ya, tidak terlalu tricky gitu. Tidak terlalu tricky. Dan banyak nolong orang tapi dihanati oleh orang yang ditolong, itu kan itu sering sekali beliau menghadapi itu. Sering sekali. Dan dia temperamental. Kalau marah gitu gebrak meja. Spontan. Gebrak meja, bisa juga kalau kata teman-teman, kalau di tentara dulu nendang perut, tendang budat gitu. Dulu waktu masih muda. Waktu itu. Kalau sekarang enggak lagi, tinggal gebrak meja. Tapi semua mempersaksikan bahwa Prabowo ini kalau sesudah marah, itu dipanggil tuh yang dimarahi, dikasih duit. Sehingga banyak teman-teman di Kopassus cerita ingin ditempeleng sama Prabowo karena nanti pasti dipanggil kamu beli. Ini cerita serius ini. Ini serius, Pak. Serius. Apa yang cerita pada saya? Staf-staf saya, ajudan saya, Pak, dulu kan dari Kopassus. Cerita dari mulut ke mulut tentang suka marahnya Prabowo tapi baik